Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berlatih membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita kenal dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita bisa lihat ada hamzah berbaris fathah. Ini sebetulnya hamzah wasal ya. Ini kita bunyikan a, keluarnya dari tenggorokan paling bawah. A, I, U dan tipis ya. Kemudian kita masuk ke lam pada lafaz Allah atau lam jalalah. Ini kita bunyikan dengan tebal, sebab huruf sebelumnya kan fathah ya. Jadi cara menebalkannya pangkal lidah kita naikkan, bukan dengan memoncongkan bibir kita ya. Jadi bibir diam aja. Yang bergerak adalah ujung tepi lidah menyentuh gusi gigi seri atas ya. Jadi ujung tepi lidah ke gusi kita ya, jadi lebih atas dari tempat tumbuh gigi seri atas. Bibir jangan ikut maju biar tidak ada bunyi W-nya. Jadi bukan Allah tapi Allah, Allah. Bukan juga Allah, itu mah tipis ya. Jadi ini tebelin. A-nya tipis, lamnya tebal. Allah, Allah. Jadi bukan mengeluarkan lidah ya, lamnya bukan al tapi al. Allahu, Allahu. Kemudian karena barisnya ini fathah ya, fathahnya fathah panjang, maka ini kita panjangkan 2 harokat. Dan haknya ini hak gede, keluarnya dari tenggorokan bawah, bawaannya lebih berat. Karena harokannya dhammah, nanti kita monyongin bibir kita. Allahu, Allahu, Allahu la. Hu langsung pindah ke lam. Nah di sini lamnya kita lihat sudah ada alisnya, berarti ini kita boleh panjangkan lebih dari 2. Awalnya memang 2, tapi karena ketemu hamzah, hamzahnya ini alif yang ada harokat kasrohnya ya. Maka ini kita panjangkan boleh lebih dari 2. Kita pilih yang 5 aja ya. Allahu la. Kalau belum terbiasa boleh kita hitung pakai jari. La ilaha la. Ini lamnya kita panjangin lagi 2 harokat karena kan barisnya panjang ya. 2 harokat saja, jangan kelebihan. Ilaha, haknya hak gede dari tenggorokan bawah, jadi bawaannya lebih berat. Ilaha, ilaha illa. Illa masuk ke lam yang ada tasydid, jangan ditahan karena lam itu tidak punya dengung. Jadi ini cukup kita tekan saja. Illa. Jadi jangan illa, nggak usah nahan ya, tekan saja. Illa. Kemudian karena setelah baris fathahnya ada alif, maka panjangin dulu 2 harokat ya. Illa huwal. Oke. Hu, monyong bibirnya hu. Wa juga karena makhrajnya mengumpulkan 2 bibir, maka monyong dulu. Wa. Oke, kita coba tidak berhenti ya. Ini tanda wakafnya boleh berhenti, boleh enggak. Tapi kita coba disambung atau diwasal. Illa huwal. Nah, kalau diwasalkan atau diteruskan, maka alif ini jangan dibaca. Jadi bukan huwa al-hayyul, tapi huwal hayyul. Karena apa? Karena alifnya ini sebetulnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu sebetulnya kalau di tengah-tengah tuh nggak dibaca ya. Jadi ini sudah ada bantuan harokat fathahnya mungkin untuk mempermudah ya.
Kita kalau wasol lewatin hamzah wasolnya. Kalau mulai dari sini bacanya baru al-hayyu, baru dibaca. Jadi kalau sekarang karena kita wasol, huwal langsung ke lam yang sukun. Hati-hati lamnya nggak boleh mantul. Illa huwal hayyul. Ha keluarnya dari tenggorokan tengah, halus seperti tidak ada kotoran sama sekali. Ha, hi, hu. Anginnya ngalir, kemudian suaranya juga ngalir. Ha, hi, hu. Langsung tempel ke ya sambil agak digas sedikit, nabar namanya. Jadi kita meninggikan intonasi suara kita untuk ya tasydid atau wawu tasydid ya. Tapi dengan catatan, ya tasydid atau wawu tasydidnya tidak didahului tanwin atau nun sukun. Illa huwal hayyul. Hay, agak ngebentak dikit ya. Hayyul. Jadi tidak sekedar hayyul, tapi hayyul. Nah, lamnya nggak boleh mantul, hati-hati ya. Hayyul qayyum. Oke. Ko bukan ko apalagi bukan, tapi ko. Jadi bibirnya datar saja ya. Kemudian pangkal lidah naikkan, tidak ada anginnya. Koi. Masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka ini kita nabarkan juga. Kita agak bentak sedikit. Qayyum. Yu monyong bibirnya karena harokatnya dhammah. Kemudian ini kalau berhenti boleh sampai 6 panjangnya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kenapa? Karena setelah huruf mad, setelah wawu mati ya, ada huruf yang dimatikan yaitu mim. Maka ini yu panjangin boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ambil yang panjang saja yang 6 ya. Kemudian nanti harus selesai di mimnya, harus sampai bibirnya rapat lagi ya. Yang monyongnya yu-nya aja, mimnya sudah kembali ke posisi biasa. Qayyum. Oke, ini tanda wakafnya boleh berhenti, boleh enggak, tapi kita berhenti saja di sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La setelah fathah ada alif, maka ini kita ayunkan. La 2 saja ya ngayunnya, 2 harokat. La ta. Nah, hamzah ketika sukun maka ini ada suara yang tertahan dulu. Ta ya. Jadi jangan ta tapi ta. Ini enggak dipanjangin tapi tertahan suaranya ya. La ta khu keluarnya dari tenggorokan paling atas ya. Ini enggak bersih suaranya, kemudian tebal. Khi khu. Bibir kita ngumpul karena harokatnya dhammah ya. La ta'khudhuhu. Lu ujung lidah keluarin sedikit, tempelin sama ujung gigi yang ini, gigi seri atas. Lu. Kemudian monyong. Lu. Jadi jangan di belakang gigi zu, tapi ini lu. La ta'khudhuhu. Hu-nya tenggorokan bawah, bawaannya berat. Kemudian karena barisnya terbalik dhammahnya, maka panjang 2 harokat. La ta'khudhuhu. Sinatun. Si ujung lidah ketemu
dinding gigi seri bawah. Jadi gigi seri itu yang tengah ya ini ya. Nah, ini yang enggak bawah tuh ini yang tengah. Kemudian dinding itu bagian dalamnya. Ini S seperti huruf S biasa, desis kayak ular. Sinatun. Nah, ini taknya barisnya dhammah tanwin. Dhammah tanwin kalau ketemu waw maka masukin langsung ke waw. Jadi bukan tun lagi tapi tu sambil nahan. Masuk ke waw sambil nahan ya. Sinatun wala tung ya. Sinatun wala monyong lagi. Jadi jangan wala tapi wala ya. Wala la-nya panjangin 2 harokat karena setelah fathahnya ada alif. Wala naum. Naum ini setelah fathah ada waw mati. Maka ini naum monyong bibirnya kayak mau bilang waw, kayak bilang wa ya. Nau N A W. Nah, kemudian belakangnya harus pakai M, pakai mim. Naum. Nah, bibirnya pas di mim sudah kembali ke posisi biasa, jadi jangan monyong terus. Naum wala naum. Tanda wakafnya ini al-waqfu aula ya, lebih utama berhenti. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oke, kita lanjut. Lahu, ini haknya hak gede lagi dari tenggorokan bawah. Sebetulnya ini hak biasa ya. Hahihu, jangan ngedorong ke dada hu enggak, tapi halus juga hu enggak ya. Ini gede. Hu. Kemudian karena barisnya terbalik domahnya maka panjangin 2 harokat. Lahu ma-nya ayun juga panjangin 2 harokat karena setelah fathahnya ada alifnya. Lahu ma fis fi, walaupun ada madnya, ada ya matinya, ini ya mati ya. Tapi kalau ketemunya sama sukun atau tasydid maka gugur madnya atau pemanjangnya. Jadi fi ini langsung tempel ke sin, jangan dipanjangin dulu. Bukan fi tapi fis, tempel pendek. Fis sama ma panjang 2 harokat, wa panjang juga 2 harokat. Fis samawati wa ma, wa monyong lagi, ma panjangin 2 harokat. Wa ma fil. Nah, fi-nya pendekin karena ketemu sukun ya. Fil, fi-nya ada anginnya ya. Ujung gigi seri atas nih, ini ujung gigi seri atas tuh yang ini ya. Gigi gede-gede ini ujungnya. Ketemu sama bibir bawah bagian dalamnya ya. Nah, sini ya. Jadi bibir bawah bagian dalam itu bibir yang bagian basahnya. Yang kalau kita dalam posisi normal ya kelihatan dari luar ya. Ada anginnya fa-nya. Fil seperti huruf F ya. Fi ya. Ini pendekin karena ketemu sukun, pemanjangnya gugur. Lamnya jangan mantul ya. Fil ro-nya tebal karena sebelumnya fathah. Cara nebelinnya ya sama ya. Tegangin lidahnya atau pangkal lidah ngangkat ya. Nah, karena dodnya harus tetap terbaca, maka langsung setelah huruf ro posisikan sisi lidah kita atau tepi lidah kita ke gigi geraham atas ya, kiri atau kanan. Tepi lidah tuh ada di sini, ke belakang
Ada di kiri juga sampai belakang. Gigi geraham juga sama ya, ada di kiri dari sini sampai belakang. Sini juga ada sampai belakang. Langsung posisikan atau tempatkan sisi lidah kita ke gigi geraham. Jadi jangan mantul ya, bukan fil arde, bukan fil arad, bukan arad, ro-nya dipantulin enggak. Jadi ro-nya ngalir tawasud ya, baru ke dod. Fil ard, fil ard, fil ard. Jadi ada bunyi belakangnya ya, ada bunyi ngalir dari huruf bod. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nun sukun kalau ketemunya sama huruf zal, maka nunnya kita samarkan. Jadi bunyinya bukan n, tapi samar. Samar tuh gimana? Samar tuh bunyi di antara idhar dan idgham. Tidak dimasukkan, diidghamkan, madza bukan. Tidak dibaca idhar jelas, manza bukan. Tidak diseret bunyi n, manza bukan. Melainkan cara membunyikan ikhfa ini adalah kita sudah bersiap ke makhraj huruf depannya. Kebetulan ini huruf depannya adalah zal. Zal ini makhrajnya adalah ujung gigi seri atas, ujung lidah menyentuh ujung dua gigi seri atas. Jadi ujung lidah kita sudah nempel ke ujung dua gigi seri atas. Sudah nempel tapi jangan ditekan. Sudah nempel ya, sehingga menghasilkan bunyi samar dan dengungan yang seimbang ya. Jadi keluarin ujung lidah dikit, sentuhin sama dua gigi seri atas ujungnya. Jadi bukan za, jangan di belakang gigi ya. Kedepanin, keluarin dikit. Langsung tempel sama lam tasydid, tapi jangan ditahan, cukup tekan saja ya, karena lam tidak punya dengungan. Nah ini sama kayak tadi ya. Ini suaranya mengalir huruf zal tuh ya. Setelah kasrohnya ada ya mati, maka ini kita ayun, panjangin 2 harokat. Shin punya ciri khas nih. Shin itu keluarnya dari tengah lidah ke langit-langit di atasnya, langit-langit tengah. Dan ada suara angin menyebar di dalam mulut kita. Yash. Ya. Jadi pakai tengah lidah, jangan pakai ujung lidah. Yash fa, anginnya mengalir ya, fa. Terus bibirnya monyong karena harokatnya dhammah. Kemudian ain dari tenggorokan bagian tengah. Yashfa'u dari tenggorokan tengah ya. Kemudian nun sukun ketemu dal, nunnya kita samarkan. Sama ya, pada prinsipnya cara membaca ikhfa ini adalah dengan kita sudah bersiap menuju makhraj huruf ikhfanya. Nah, kalau huruf dal kan makhrajnya ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Gigi seri yang gede-gede, pangkalnya tuh tempat tumbuh giginya di dalam ya. Nah, jadi kalau yang ini yang nun ketemu dal, ujung lidahnya mau menyentuh pangkal gigi seri atas tapi belum menyentuh, baru mau saja. Jadi masih ada jaraknya, sehingga suara yang keluar nanti, aliran suara yang keluar dari mulut masih banyak, suara yang masuk hidungnya sedikit ya. Jadi ini samar
tapi dengungnya dikit. Nah, tapi bukan N juga, bukan N terus kita seret gitu. In, bukan ya. Samar. Ya, ujung lidah mau nyentuh pangkal gigi seri atas. Dahu, dadidu. Dalnya tuh tipis. Ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi jangan terlalu ke gusi. Jangan dadidu, jangan terlalu gede, tapi ini dadidu. Dadidu. Tipis. Dahu. Hu-nya karena sudah ada alis, kita ambil yang 5 harokat ya, menghadapi hamzah sebabnya ya. Dahu, illa. Il hanya cukup ditekan, jangan ditahan. Illa, la karena setelah baris fathahnya ada alif, panjangin dulu 2 harokat. Illa bi'id. Nah, hati-hati di dzal, ini rawan mantul ya. Gesekin ujung lidah kita sama ujung 2 gigi seri atas. Alirin suaranya, bukan dipantul. Angin nggak ada, tapi suara mengalir. Makin ditekan makin ngalir ya. Bi'idnih. Nah, kemudian ketika berhenti, nih, ini pendek nunnya ya. Haknya hak gede, walaupun barisnya panjang, kalau berhenti jadi sukun. Bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Oke, al-waqfu aula lebih baik berhenti. Ya'lamu ma. Ya, masukin ke tenggorokan tengah. Jadi tidak sekedar ya, jangan ke hamzah ya, ini ke ain. Ya. Ya'lamu ma. Ya'lamu ma baina. Bain ini B A Y, bukan bae tapi bai. Baina ai. Ini juga sama ya, bukan ae tapi ai. Aidi. Karena setelah kasrohnya ada ya mati, maka ini kita dorong, kita panjangin 2 harokat. Aidihim, haknya gede. Kemudian mimnya kalau tidak bertemu mim lagi atau tidak bertemu ba, jangan ditahan, tapi tetap ada aliran. Aidihim, tetap ada bunyi belakangnya ya, tawasud, aliran suara. Ada aliran suara ya. Aidihim wa ma ayun lagi, panjangin 2 harokat, jangan kelebihan. Wa ma khalfahum khu. Nah, ini keluarnya dari tenggorokan paling atas, tebal, khu. Tapi tidak dengan memonyongkan bibir enggak. Ini bibirnya biasa aja ya. Khalfahum, hati-hati lamnya nggak boleh mantul. Khalfahum, humnya hu monyong, ke mim sudah balik ke posisi biasa bibirnya. Khalfahum. Oke, ini boleh berhenti, boleh terus ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
Bibirnya ngumpulin dulu ya. Wala, la. Karena fathahnya ada alifnya depannya ya, maka kita panjangin 2 harokat. Wala yu monyong, yuhi, ha, hi, hu. Halus kayak nggak ada kotoran sama sekali ya. Kemudian panjangin karena depannya ada ya mati. Yuhitu, ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Gigi seri yang gede-gede, bukan ke ujung ya, ke pangkal gigi. Pangkal gigi itu tempat tumbuh gigi, dalam ya, sama seperti ta dan dal ya. Bedanya kalau to ini nggak ada angin tapi suaranya tebal. Ti, yuhitu, tu. Jadi bukan tu tapi tu, tebal. Lidah lebih tegang ya, tidak rileks. Yuhituna bisyai. Sya nyebar angin lagi, keluarnya dari tengah lidah ke langit-langit tengah. Sya. Bisyai, syai lembutin ya, karena setelah fathahnya ada ya mati. Bisyai'im, tanwin kasroh ketemu mim maka bunyinya bukan in. Nah, tanwin kan n ya, tapi kalau ketemunya sama mim bunyinya jadi masuk ke mim, yang n-nya hilangin, jadi leburin ya, leburkan dengan mim. Jadi ini bunyinya bisyai'im, ditahan dulu, im, bisyai'im min. Kemudian kalau nun mati ketemu sama ain maka bunyi nun ini jelas, bunyi n jangan ditahan, jangan diputus juga. Min, jadi pasti ada suara n-nya tapi nggak nahan ya. Min ain, ini lamnya jangan sampai mantul, ainnya tenggorokan tengah. Ilmihi, hi-nya panjangin. Hi, sudah ada alis ya. Min ilmihi, min ilmihi illa, lamnya cukup ditekan jangan ditahan ya. Illa, la-nya 2. Illa bima, ma-nya 2 lagi ada alif ya. Bima sya. Shin, sya nyebar angin ya. Kemudian karena setelah baris panjangnya ada hamzah yang disukunkan, maka ini boleh sampai 6 bacanya ya. Boleh 4, boleh 5, boleh 6 ya. Jadi ini kalau sebagai mad wajib 4 sampai 5, sebagai mad arid 4 atau 6 ya, yang 2-nya enggak karena ini mad wajib. Jadi ini enggak boleh 2. Shinnya panjangin dulu, nanti di ujung biar ke bawah hamzahnya agak ditekan pakai nabar. Bima sya, bima sya ya, jadi ngerem ujungnya ya. Ini tanda waqaf jaiz, boleh berhenti boleh terus. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima sya. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima sya'. Wa, kita monyongin lagi bibir kita, wa. Wasi'a, wasi'a pendek langsung lihat ke kaf. Wasi'a kur, kaf kakiku, ada anginnya. Nah kalau kafnya lagi dalam keadaan hidup, angin sama suaranya itu keluar sama-sama barengan. Ku. Kero, bibir sudah ke posisi biasa dan ro-nya tebal karena didahului dhammah. Kursiyuhus, masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka ya-nya cukup kita bentak sedikit, kita naberkan. Kursiyuhus, tempel langsung sama sin. Kursiyuhus
samawati. Sama, ma-nya panjangin 2 harokat, wa-nya juga panjang 2 harokat. Samawati, samawati wal, lamnya nggak boleh mantul. Wal ard, ro-nya tebal karena didahului fathah. Nah, dodnya harus tetap terbaca. Jadi sisi lidah kita langsung ke gerahamin, jangan sampai mantul. Bukan wal ard, bukan wal ard, ro-nya dipantulin, tapi wal ard, wal ard, ard. Jadi ada bunyi belakangnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala, wa, monyongin lagi bibirnya, terus balik lagi ke biasa. La, panjangin 2 harokat. Wala yu, salah ya, wala ya'u ya. Wala ya'u. Nah, ini hamzah, jangan ke ain, bukan u, tapi ini u, a, i, u, tenggorokan paling bawah. Ya'uduhu, du, hu, duhu, ya'uduhu, ya'uduhu, hif, ha, hi, hu. Halus kayak nggak ada kotoran sama sekali ya tenggorokan tengah. Hif, langsung ke fa, ada anginnya seperti huruf F. Hif, lu, lu sama seperti zal. Jadi ujung lidah kita sentuhin sama ujung gigi seri atas, terus monyongin, lu, terus naikin pangkal lidah biar tebal, lu, lu. Jadi bukan lu tapi lu, beda ya. Kalau lu itu berarti zal tipis, kalau ini lu, lu, lebih ngumpul di mulut suaranya ya. Hifluhuma, hu besar bawaannya berat ya. Ma ini berhenti, walaupun berhenti bacanya 2 aja. Karena di sini tidak ada huruf yang dimatikan setelah huruf pemanjangnya, setelah alifnya. Maka ma-nya hanya 2. Dan hati-hati membaca 2 harokat, jangan sampai tertekan ujungnya seperti ke hamzah masuknya. Hifluhuma, kosongin tenggorokannya ya, karena huruf mad ini keluarnya bukan dari tenggorokan, melainkan dari ruangan antara tenggorokan dengan rongga mulut. Jadi kosongin ininya, tenggorokannya. Hifluhuma. Jadi bukan ma, belakangnya kayak ke gas gitu, kayak ketonjok, enggak ya. Ma, hifluhuma, hifluhuma. Wala ya'uduhu hifluhuma, wala ya'uduhu hifluhuma, wa huwal, lamnya jangan mantul. Wa huwal ali, a tenggorokan tengah, ali ke ya-nya bentak lagi, naberkan lagi ya. Jadi agak ngegas sedikit. Aliyul, aliyul azim. A tenggorokan tengah, li kayak tadi ya. Ujung lidahnya keluarin, sentuhin sama ujung gigi yang ini. Terus pangkal lidah angkat biar tebal. Lim, azim. Jadi bukan azim, bukan kezai. Keluarin lidahnya. Li, azim. Harus selesai sampai mim. Azim. Wa huwal aliyul azim. Wa huwal aliyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Semoga bermanfaat.